Baik, jumpa lagi pada tutorial Flutter bersama IDR Corner. Pada tutorial kali ini saya akan membahas cara melakukan manipulasi data pada database Firebase. Seperti menambah data, membaca data, mengubah data, dan menghapus data. Dan untuk sebagai contoh pengaplikasian CRUD ini, saya akan membuat sebuah aplikasi, yaitu aplikasi jadwal kegiatan atau task, seperti pada video demo Flutter yang sudah saya publish sebelumnya. Baik, di sini kita akan memulai dari awal sekali, yaitu kita akan memulai dari membuat project pada Firebase kita. Oke, jadi kita mulai dengan membuka Firebase kita. Selanjutnya di sini saya akan membuat proyek baru. Di sini saya tambah proyek. Misalnya di sini saya buat Flutter. Di negara Indonesia. Oke, centang buat proyek. Oke, project baru sudah siap. Sekarang tekan lanjutkan. Oke, di sini kita tambah Firebase ke Android. Selanjutnya di sini saya kasih nama com.idrcorner.task. Selanjutnya nama pendek kita kosongkan saja. Dan di sini terdapat inputan untuk sertifikat SHA. Di sini opsional, bisa digunakan atau tidak digunakan. Nah, pada aplikasi yang akan dibuat ini, saya akan menggunakan login. Jadi kita menggunakan Firebase Out. Untuk menggunakan Firebase Out, kita harus menggunakan SHA. Tapi jika Anda hanya menggunakan database-nya saja, sertifikat ini bisa Anda kosongkan atau bisa Anda lewati saja. Oke, berarti sekarang kita akan menggunakannya, sertifikat SHA ini. Dan sebenarnya materi tentang ini sudah pernah saya sampaikan pada tutorial Flutter login menggunakan Google. Nah, agar tutorial kali ini tidak terpisah, maka di sini akan saya ulangi sekali lagi cara untuk mendapatkan sertifikat SHA ini. Baik, di sini kita lihat halaman. Oke, di sini ada perintah untuk mendapatkan sertifikat SHA-nya. Di sini. Namun sebelumnya di sini saya sudah membuat project Flutter yang baru. Saya beri nama MyTask. Dan di sini masih standar template dari kode Flutter. Sehingga hasilnya masih seperti ini. Pada terminal di sini kita akan menggunakan kode untuk SHA yang tadi. Jadi di sini terdapat satu kalimat. Apabila di sini langsung kita copy, saya sering mengalami error di sini. Karena di sini terdapat garis miring yang membuat dia menjadi dua baris. Nah, untuk masalah itu, jadi saya akan menggabungkan dua baris ini menjadi satu baris. Oke, jadi saya copy dulu bagian yang di sini. Paste. Baru selanjutnya ini saya copy lagi. Paste. Jadi kita tidak menggunakan garis miringnya di sini. Oke, setelah itu pada user profile di sini kita sesuaikan dengan nama user pada laptop atau pada PC kita. Oke, jadi ini saya hapus dulu. Saya buat C garis miring users garis miring dan di sini nama user saya Abu Khalid. Oke, enter. Dan minta password key store-nya, password standarnya yaitu Android. Jadi saya buat Android, enter. Oke, ini dah sertifikat SHA1 ya. Baik, ini saya copy, kita kembali ke Firebase. Sini saya pastekan. Oke, baru kita buat daftarkan aplikasi. Oke, di sini kita download Google Service JSON-nya. Oke, ini dia, langsung saja kita pindahkan posisinya. Jadi ini kita letakkan pada Android, lalu folder app. Nah, di folder app ini kita meletakkannya. Oke, jadi di sini akan saya drag saja ke app. Oke, Google-nya masuk ke sini. Baik, kita tekan berikutnya. Di sini kita diminta untuk menambahkan kelas part di sini. Jadi ini saya copy dulu. Lalu kita buka pada Android. Sini ada Gradle, build Gradle ini.
Oke, di sini kita tambahkan paste, save. Oke, selanjutnya kita langsung menggunakan apply plugin di sini. Ini saya copy juga. Di sini kita letakkan pada folder app, ada build Gradle lagi. Jadi ada dua build Gradle-nya. Yang sekarang kita letakkan di sini. Kita letakkan paling bawah pada file ini. Oke, save. Baik, next berikutnya. Oke, ini dia diminta untuk connect ke aplikasi, tapi ini kita lewatkan saja langkah ini. Kita skip. Oke. Nah, selanjutnya kita akan men-setting untuk authentication. Jadi kita klik develop authentication. Oke, siapkan metode masuk. Nah, di sini saya akan menggunakan Google. Di Google-nya kita aktifkan. Login dengan menggunakan Google. Terus simpan. Oke, selanjutnya kita ke database. Oke, di sini kita pilih Cloud Firestore Beta. Mulai. Kita pilih ini metode pengujian agar setiap orang yang terkoneksi ke database ini dapat melakukan perubahan data. Aktifkan. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita kembali ke project Flutter kita. Ini build Gradle-nya saya close saja. Selanjutnya kita buka pada PubSpec YAML. Sini PubSpec YAML. Ini kita tambahkan package yang baru. Yang pertama Firebase out. Titik 2, ini versinya saya kosongkan saja agar dia mencari versi yang sesuai atau versi yang terbaru. Selanjutnya Google sign in. Ini juga versinya tidak saya tentukan. Selanjutnya Cloud Firestore. Firestore di sini versinya saya gunakan 0.7.0. Oke, coba save. Apakah ada error di sini? Ya baik, tidak ada. Nah, selanjutnya pada PubSpec di sini saya sudah menuliskan aset yang akan saya gunakan gambar-gambarnya, yaitu gambar yang sudah saya sediakan adalah gambar ini untuk backgroundnya. Selanjutnya ini gambar PNG transparan, terus logo Google dan juga logo tas. Selain aset untuk gambar, saya juga sudah menambahkan font family. Di sini saya tambahkan folder font, saya gunakan Pacifico Regular. Oke, jadi ini sudah saya daftarkan juga di PubSpec untuk penggunaan fontnya. Oke, sekarang kita buka main.dart. Di sini masih template standar Flutter. Ini komen-komennya saya hapus dulu. Selanjutnya homepage ini saya hapus semuanya. Oke, saya mulai dari sini. Oke, baik, untuk color, untuk warna theme-nya saya akan menggunakan warna ungu, purple. Selanjutnya new homepage, saya gunakan stateful widget, my homepage. Oke, di sini kita akan membuat halaman untuk loginnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama scaffold, body-nya saya gunakan container. Selanjutnya width, double, infinity, ini decoration, box decoration, image, decoration image. Lalu gambarnya kita menggunakan aset image PNG, gunakan bg.jpg. Selanjutnya fit cover. Oke, coba save dulu, kita lihat hasilnya. Oh, mungkin ini perlu full restart ya. Oke, ini backgroundnya. Baik, selanjutnya masukkan logo aplikasi dan tombol untuk Google sign in. Berarti decoration stylenya. Ini roton, oke, stylenya saya gunakan kolom. Children yang pertama image asset img logo png. Coba save. Oke ya, sudah masuk. Kita buat dia ke tengah pada kolomnya. Berarti main access agreement center.
Oke, selanjutnya tombol untuk login. Ini sama, saya duplikat. Saya ganti dengan Google Sign In PNG. Save. Pop kebesaran. Saya kasih widthnya 300. Selanjutnya di sini kita kasih jarak. Saya gunakan padding. Cons add insert only. Bottom saya buat 30. Save. Oke. Nah, selanjutnya biar tombol ini bisa diklik, di sini saya akan menggunakan Inkwell. Anda mungkin bisa menggunakan gesture detector atau yang lainnya. Oke, jadi di Mac di sini wrap new widget, saya gunakan Inkwell. Ini selanjutnya on tab kita akan memanggil metode sign in. Baik, sekarang kita buat sign in ini di atas. Oke, di sini saya buat future Firebase user. Oh, di sini terdapat error. Oh ya, ada pengaturan yang belum kita selesaikan di sini. Coba kita buka kembali build Gradle di sini. Pada folder up, build Gradle. Application ID ya, di sini saya belum ganti. Ini harus kita sesuaikan dengan nama aplikasi pada Firebase kita. Yaitu ini nih. Com. Oke, ini saya copy saya. Paste. Oke, save. Oke, sekarang kita impor dulu Firebase kita. Firebase out. Selanjutnya kita import lagi Google signin.dart. Kita import lagi firestore.dart. Oke, di future kita import dart assign. Baik, kita sambung lagi di sini Firebase user underscore sign in asynchronous. Oke, sebelumnya di atas ini kita buat variabelnya dulu. Kita buat final Firebase out. Kita kasih nama Firebase out juga. Kita isi dengan Firebase out titik instance. Selanjutnya final Google sign in new dari Google sign in. Oke, di sini kita buat Google sign in account, namanya Google sign in account. Kita menunggu await Google sign in yang atas ini titik sign in. Selanjutnya Google sign in authentication, namanya Google sign in authentication. Kita buat white, dia menunggu yang di sini. Master titik authentication. Oke, selanjutnya kita buat untuk usernya Firebase user, beri nama Firebase user. Kita white dari Google Firebase out di sini. Firebase out titik sign in with Google. Selanjutnya di dalam sini ada ID token. Kita gunakan ini Google sign in authentication titik ID token. Selanjutnya access token sama Google sign in authentication titik access token. Oke, selanjutnya ketika dia sudah login, maka dia akan masuk ke halaman task kita. Bisa buat navigator titik of context titik push. Selanjutnya new material background or builder build context. Dia akan buka halaman my task. Oke, sekarang kita buat halaman my task ini pada file yang berbeda. Oke, di sini saya buat file baru. Saya beri nama mytask.dart.
Oke, import material dart, terus import firebase out, import firestore, include firestore. Oke, di sini saya gunakan stateful widget. Saya beri nama myTest. Oke, pada halaman ini kita membutuhkan nama user dan status login ya. Jadi saya buat variabel di sini myTest this titik user, this titik Google sign in. Oke, baru final firebase user selanjutnya final kita buat Google sign in. Nggak ada. Oh ya, kita belum import Google ya. Google sign in .dart. Oke, Google sign in. Google sign in. Oke, save. Kembali ke main.dart. Di sini ada user, titik 2 user, koma, Google sign in. Oh iya, ini kita import dulu. Import myTest. User, oh ya, firebase user. Selanjutnya Google sign in. Kita isi dengan Google sign in ini. Oke, save. Sekarang kita coba tampilkan nama orangnya pada kontainer di sini. Saya buat child text. Kita coba dulu. To widget titik user titik display name. Save. Sekarang kita full restart. Oke, ini dia. Coba kita tes sign in with Google. Oke, coba menggunakan email yang ini. Oke, baik sekali. Di sini muncul nama dari usernya. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil membuat login menggunakan Google. Nah, untuk yang berikutnya kita akan mendesain halaman myTask-nya di sini. Buka myTask. Baik, pada return myTask state saya gunakan scaffold. Scaffold body-nya saya buat container, buat height-nya 170, ini width double titik infinity, hanya decoration, box decoration, kita gunakan gambar image, decoration image. Baru untuk gambarnya kita gunakan asset image mg bg titik png. Selanjutnya fit box fit cover. Wah, save. Oh, tidak kelihatan. Oh ya, gambar ini adalah berwarna putih dan transparan. Jadi kontainer ini harus kita beri warna agar warna putihnya terlihat di sini. Jadi saya tambahkan dulu untuk color. Oh, di bawah sini. Colors titik purple. Save. Oke. Jadi selanjutnya mungkin di sini kita kasih bayangannya. Saya naikkan dulu. Ini kita buat box shadow. Di sini new box shadow. Selanjutnya colors titik black. Selanjutnya blue radius saya kasih 8 saja. Oke, save. Oke, ada bayangannya di sini. Oke, baik, selanjutnya saya akan meletakkan foto profilnya di sini dan nama user yang sedang login. Berarti pada kontainer yang ini, childnya saya gunakan row. Children, di sini saya akan menggunakan kontainer yang berukuran kecil. Jadi buat dulu kontainer, width-nya 60, height-nya 60. Baru decoration, box decoration, shape-nya kita buat box shape circle, baru image, decoration image. Di sini new dari network image. Nah, untuk gambar fotonya kita ambil dari foto usernya, berarti dari variabel yang ini. Jadi kita buat widget titik user titik foto url fit box fit cover. Oke, coba tes dulu, save. Ya, ini dah. Oh, mungkin saya kasih padding di sini pada row-nya. Di row di sini
add padding, saya buat 18, save. Oke. Baik, selanjutnya di samping sini ada nama usernya, berarti child yang kedua setelah container. Di sini saya akan membuat kalimat welcome, di bawahnya baru nama usernya. Jadi saya gunakan kolom. Children, pertama welcome, style, new text, style, font size 18, colors titik white. Oke, baru teks yang berikutnya. Ini adalah nama usernya. Jadi widget titik user titik display name. Font size 1024. Save. Oke, dari sini. Oke, mungkin ini kita ketengahkan. Berarti kolom. Berarti main access agreement center. Oke, kita ratakan ke sebelah kiri. Dapat cross access agreement style. Oke, mungkin kita kasih padding di sebelah kiri pada kolom ini. Oke, kolom ini saya masukkan dalam padding, saya ganti only left, mungkin 18. Oke, baik sekali. Selanjutnya di ujung sini kita buat untuk sign out. Jadi setelah padding saya gunakan icon button, icon exit to tab. Oke, colors white. Selanjutnya size 30. Sini dia membutuhkan on face, kita kosongkan dulu. Coba save. Oke, dari sini ada mentok ke samping, berarti kolom ini kita expand. Kolom, oke, kolom ini padding, new widget expand. Oke, baik sekali. Selanjutnya di bawah sini saya akan membuat nama aplikasinya MyTouch. Jadi di sini baris pertama adalah ini, baris kedua adalah judulnya. Berarti ini kita masukkan lagi dia ke dalam kolom row yang ini. Di row paling atas yang di sini kita masukkan ke dalam kolom. Oke, berarti setelah padding saya buat new text my touch. Kita kasih style, new text style. Yang pertama color, mungkin colorsnya white. Selanjutnya size, font size 30. Saya beri letter spacing 2. Oke, save. Oke, ini dia kolomnya, coba kita kasih pengaturan lagi. Kolom main access agreement center. Oke, ini my text saya akan menggunakan font yang sudah saya gunakan tadi, yaitu ini Pacifico. Bisa tambah font family Pacifico. Oke, baik sekali. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita akan membuat tombol sign out ini dapat berfungsi. Berarti pada icon button di sini on press kita tambahkan sign out. Oke, kita buat sign out di atas. Void sign out. Kita buat alert dialog. Alert bernama alert dialog. Dan new dari alert dialog. Oke, yang pertama kontennya saya gunakan container. Saya kasih height 215. Selanjutnya childnya saya akan menampilkan gambar profile yang akan logout. Jadi saya gunakan clip oval di sini. Clip oval. Baru childnya new dari network image, yaitu widget titik user titik foto URL. Kenapa ini? Network image. Berarti image network. Image titik network.
Oke. Selanjutnya di bawah clip oval kita kasih pertanyaan apakah akan sign out. Berarti di sini kita menggunakan kolom. Oke, clip ovalnya saya masukkan ke dalam kolom. Coba teks sign out, style, new text style, font size 16. Oke, save. Oh, ini belum berjalan karena alert dialognya belum kita show. Di bawah sini kita tambahkan show dialog. Show dialog, konteksnya konteks, baru childnya alert dialog kita. Oke, save, tes, sign out. Oke, mungkin ini saya kasih padding, text swap padding coba 16. Save. Oke, selanjutnya di sini saya akan buat garis dan ada button untuk konfirmasi. Jadi di bawah padding new divider. Di sini saya gunakan row. Oke, children yang pertama adalah tanda cek dan tulisan yes. Di sini saya gunakan inkwell baru childnya kolom karena akan terdiri dari icon dan teks. Jadi yang pertama icon titik cek. Oke, selanjutnya kasih padding cons add insert all coba 16. Di sini kenapa ini? Oh, di sini ada children. Oke, cut di kanan format dokumen. Itu yang terakhir teks yes. Oke, coba save. Oops, sepertinya kontainernya harus dipanjangkan lagi. 50. Ini terlalu jauh. Paddingnya saya ganti jadi 5. Oke. Baik, selanjutnya inkwell ini dia ada on, tab. Oke, kita kosongkan dulu. Kita buat inkwell yang kedua. Ini saya duplikat. Saya ganti ikonnya menjadi icon close. Teksnya cancel. Save. Oke, seperti row-nya kita kasih main access agreement space round. Oke, sekarang kita buat fungsi dari button ini. Cancel, itu di cancel dia akan menutup dialog boxnya, berarti navigator titik pop konteks. Save, cancel. Hanya apabila dia yes, maka dia akan melakukan proses sign out. Berarti di sini kita gunakan widget kita lagi, widget Google Sign In titik sign out. Oke, setelah sign out maka dia akan kembali lagi ke halaman login. Berarti navigator titik off konteks titik push. Selanjutnya new material payload builder build konteks. Lalu dia akan memanggil halaman main.dat kita di sini. Dia mengambil halaman my homepage. Saya copy. New my homepage. Oke, ini kita impor main.dat nya. Oke, save. Coba tes. Cancel.
Yes. Oke. Sign in. Baik, kita coba user yang lain. Oke, baik sekali. Oke, selanjutnya saya akan membuat tombol di bawah sini untuk menambah data kegiatan kita. Oke, berarti kita mulainya. Ini sign out-nya saya minimize saja biar tidak terlalu panjang. Oke, kita mulai dari scaffold, float action button, new float action button. Childnya di sini icons, add, selanjutnya color, background color titik purple. Save. Oke. Sekarang kita buat dia ke tengah. Berarti setelah float action button, tambahkan float action button location. Baru float action button location titik center dock. Oke, dia ke tengah. Di bawah sini mungkin saya kasih less saya warna ungu. Jadi di sini saya akan menggunakan bottom up bar. Jadi di sini bottom navigation bar, new bottom up bar. Oke. Colors titik purple. Selanjutnya childnya saya buat button bar. Di sini ada children. Oke, save. Oke, baik seperti ini. Mungkin saya kasih bayangan pada bottom up barnya ini. Elevation 20. Save. Oke ya, tidak terlalu jelas. Selanjutnya ini on press. Oke, floating action button ada on press-nya. Ketika on press, maka dia akan membuka halaman untuk menambah task ya. Jadi navigator, titik of context, titik push, new material background, baru builder, build context. Dia membuka new dari add task. Oke, sekarang kita buat halaman add task ini. New file add task dot dat. Oke, import material dot dat. Selanjutnya stateful widget add task. Save. Ini kita impor lagi atas.dart. Oke, ada kurung yang ketinggalan. Save. Oke. Baik, selanjutnya kita akan mendesain halaman untuk menambah datanya. Jadi kita buka atas.dart. Oke, di sini pada return-nya saya gunakan material. Selanjutnya childnya saya pakai column. Oke, yang pertama kita akan mendesain header-nya dulu. Jadi children yang pertama container width-nya 200. Selanjutnya decoration, box decoration, image, decoration image. Sini kita gunakan asset image. Folder img bernama bg.png. Page cover. Oke, selanjutnya warnanya colors titik purple. Save. Di sini ini height ya. Terus width-nya double infinity. Oke. Selanjutnya di sini kita buat nama aplikasi dan icon add data. Jadi child pada kontainernya kita pakai kolom children, yang pertama text, my task. Untuk stylenya biar cepat saya copy yang di sini saja. Oke, ini style.
Oke, save. Oke, my task. Ini kita letak ke tengah. Main axis agreement, main axis agreement center. Oke, baru di bawah teks ini kita kasih icon di sini. Icons titik. Add colors warna putih. Size-nya coba 30. Save. Oke, mungkin sebelumnya kita kasih teks dulu. Teks. Add task. Style new. Text style. Font size-nya 24. Colors-nya putih. Oke, kita kasih padding. Add task nih. Padding atasnya saja. Jadi only top. Top 20. Oke, ini mungkin logonya saya ganti dengan list. Oke, baru di sini kita buat text field. Berarti setelah kontainer ini. Sini kita buat text field. Oke, text field. Decoration. New. Input decoration. Icons. Di dashboard. Menggunakan icon. Hanya hint text. Hint textnya new task. Misalnya border. Input border titik non, tidak ada bordernya. Oke, baru style untuk teksnya, new text style, font size 22, warnanya saya buat black. Coba save. Oke, ini dia. Mungkin kita kasih padding text field ini. Add padding 16. Oke. Baik, selanjutnya kita akan membuat untuk tanggal deadline-nya, due date-nya. Jadi yang pertama kita akan membuat pengaturan untuk date time-nya dulu, untuk kalendernya. Oke, di atas ini saya buat variabel baru, date time bernama due date. Ini kita isi dengan date time titik now. Oke, jadi settingannya adalah waktu yang sekarang. Baru selanjutnya untuk kalendernya kita buat future date time null. Di sini select due date dan di sini build context baru asynchronous. Oke, future ini kita impor dulu dan async. Selanjutnya saya buat variabel final picket tanggal yang terpilih. Jadi di sini await show date picker. Hanya konteks kita isi dengan konteks. Baru initial date kita ambil dari waktu yang ini. Selanjutnya first date, ini tanggal awal untuk kalender kita. Saya akan buat 2018 karena aplikasi ini terbuatnya pada tahun 2018. Selanjutnya pada last date-nya, tanggal terakhir pada kalendernya di sini mungkin saya buat 2080 saja. Oke, baru di bawahnya kita periksa apakah user sudah memilih tanggal atau belum. Jadi kita periksa if picketnya sama dengan 0, tidak sama dengan 0, maka akan kita set state due date-nya kita isi dengan picket. Selanjutnya kita buat string untuk teksnya, nanti tampil di sini teksnya. Jadi saya buat variabel dulu, string date text sama dengan 0.
Baru date text-nya kita isi dengan, kita buat string variabel ticket titik day, selanjutnya garis miring variabel ticket titik month, garis miring variabel ticket titik year. Oke, jadi nanti teks ini akan tampil di sebelah sini. Selanjutnya di sini kita akan set date text-nya untuk pertama kali dibuka. Dia akan menampilkan tanggal hari ini. Jadi di sini kita buat init tag. Kita buat date text, oke. Ini saya copy. Ini ganti jadi do text. Do date. Oke, baru sekarang kita buat pengaturan untuk tampil di sebelah sini. Oke, setelah padding, saya buat text do date style, new text style, font size 22, colors black. Oke, save. Oke, selanjutnya di samping sini baru tanggalnya. Jadi kita pakai row. Oke, ini saya copy saja. Tanggalnya di sini kita gunakan date text. Oke, coba save. Oke, go full restart. Oke, ini dah. Mungkin row-nya kita kasih padding lagi 16. Lalu tanggalnya ini agak ke pinggir sini. Berarti teks yang pertama ini kita expand. Oke. Nah, sekarang ketika tanggal ini diklik, maka dia akan menampilkan pengaturan kalender kita yang ini. Oke, berarti di sini saya gunakan flat button. Oke, flat button. Mau di sini ada on press. Ketika di press dia akan memanggil apa tadi namanya? Select student. Oke, baru di dalamnya kita buat konteks. Oke, coba tes, save, klik. Oke, baik sekali, kalendernya muncul dan tampil tanggal pada hari ini. Coba saya ganti ke tanggal 10. Oke. Nah, 10 Agustus, 12 Juli. Oke. Oke, mungkin di sini sebelum keterangan ini kita kasih icon dulu. Di sini saya tambahkan new icon. Icons that save. Oke, kita kasih padding sedikit. Berarti ikonnya ini kita kasih padding only right 16. Oke. Baik, selanjutnya kita akan buat text field lagi untuk note catatan. Jadi ini saya copy saja yang new task. Tekan di bawah sini. Nama note icon note save. Oke. Jadi selanjutnya di bawah sini kita buat icon untuk tambah dan batal ya. Oke, di bawah sini kita gunakan row.
Sini saya gunakan icon button. Iconnya, yang pertama icon chat, size-nya coba 40. Font paste kita kosongkan dulu. Saya copy, baru ini saya duplikat iconnya, ganti jadi icon close. Save. Oke, ini mungkin kita kasih padding antara node dan iconnya. Di row-nya saja kita kasih padding only top, coba 100. Oke, kita kasih jarak pada row-nya berarti main axis agreement space around. Oke, selanjutnya tombol X ini dia akan membatalkan penambahan data. Di sini kita buat navigator titik pop. Nope. Apa ini, coba kita full restart dulu. Ini dia tidak masuk ke pengaturan email karena kita belum melakukan sign out. Jadi dia langsung masuk ke akun yang sedang aktif. Tambah close, oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat, ketika kita tekan tombol cek di sini, maka data terbaru akan terupdate pada database kita di Firebase. Oke, akan bertambah datanya di sini. Oke, untuk itu di sini ketika dia membuat task baru, kita harus menyimpan task yang baru tersebut dalam suatu string. Begitu juga dengan node-nya. Jadi di atas ini saya buat variabel lagi, string. Yang pertama new task sama dengan kosong. Selanjutnya yang kedua node sama dengan kosong. Selanjutnya pada new task. Oke, ini. Di sini kita buat on change. Ketika dia berubah, ketika ada data yang sedang diketikkan, maka dia akan mengupdate variabel yang ini dengan data yang kita ketikkan. Change buat string str, baru kita set state. Yang kita rubah ini pertama teksnya new task, berarti new task kita isi dengan string, kita isi dengan teks yang diinputkan. Oke, begitu juga untuk node ini, jadi saya copy node di sini, text field ya, node pasta. Terus di sini ganti jadi node. Oke, baik. Baru sekarang kita buat ketika tombol cek ditekan, maka dia akan menjalankan add data. Oke, sekarang kita buat add data. Buat di sini saja. Oke, void add data. Firestore. Oh, sepertinya belum kita impor ya ini. Oh, ya benar. Import include firestore.dart. Oke, baru firestore titik instance titik run transaction. Sini buka kurung, kalau buka transaction. Sini kita pakai sync. Selanjutnya di sini saya buat collection reference, namanya reference, terus sini kita firestore titik instance titik collection, baru kita buat nama dokumen kita, saya buat task saja. Selanjutnya di bawah y reference titik add kawal. Oke, baru ini field yang ingin kita isi. Nah, pada field ini kita membutuhkan emailnya juga. Jadi setiap data yang diupdate dapat kita ketahui milik user yang mana.
Jadi emailnya harus kita simpan di sini. Oke, untuk itu kita buat dulu di atas ini untuk mengambil emailnya. Atas this email, misalnya final string email. Oke, ke my task ketika dia memanggil halaman add task. Oke, di sini add task and emailnya di sini kita buat widget user email. Oke, save. Baru di sini yang pertama kita buat emailnya dulu. Email kita isi dengan widget email. Selanjutnya title-nya kita isi dengan teks. Nih, new task sama note ya. New task. Baru selanjutnya do that. Date-nya kita isi dengan teksnya. Read that text ini. Dan terakhir note catatan. Selanjutnya kita isi dengan note ini. Oke, setelah dia menambah datanya, maka dia akan pop konteks. Dia akan kembali ke halaman tasknya. Dan di sini navigator pop. Oke, save. Sekarang saya coba full restart, hot restart. Oke, sekarang kita lihat di koleksi kita di sini, di dokumen kita. Saya sign in. Saya buat long Firebase, duit, tanggalnya tanggal 12, baru node-nya add data. Oke, coba kita tes. Coba di refresh dulu. Ya, oke. Nah, ini masuk tas kita. Nah, yang sini field-nya sudah masuk tadi. Tanggal 12, email, note, dan title ya. Oke, jadi ini dia langsung kembali ke halaman my task di sini. Oke, kita coba sekali lagi. Misalnya task kedua. Tanggalnya nanti jadi September 14. Note-nya oke. Add data. Ya, muncul di sini. Ini dia. Oke, sampai sini kita sudah berhasil menambah data ke dalam Firebase. Yang selanjutnya kita akan menampilkan data. Data yang di sini kita tampilkan pada list task kita di sini. Kembali ke project Flutter kita. Pada my task di sini, my task. Oke, di sini berarti container. Di sini saya akan menggunakan stack agar list kita berada di bawah dari header yang ini. Oke, jadi saya wrap dulu dengan stack. Oke, ini convert to children. Klik kanan format dokumen. Oke, jadi untuk listnya saya buat di sini. Di sini saya gunakan Steam Builder. Steamnya Firestore instant. Oke, baru di bawahnya collection yang akan kita ambil adalah task. Oke, itu yang ini collection yang akan kita ambil task. Selanjutnya kita tambahkan where selama emailnya sama dengan email yang login. Jadi datanya sesuai dengan siapa yang sedang login. Jadi where email is equal to widget user email. Selama emailnya sama dengan email yang sedang login, maka datanya kita ambil. Baru yang terakhir snapshot. Baru selanjutnya builder, kita build context. Build context, koma snapshot, sini query snapshot, namanya snapshot.
Di sini kita cek apabila tidak ada datanya, kita akan menampilkan indikator loading. Ini saya buat jika snapshot tidak ada datanya, oke, karena ada tanda seru di sini. Return new container, child pakai center, child dari center, circular progress indicator. Selanjutnya jika ada datanya, maka returnnya yaitu new dari task list. Oke, sekarang kita buka task list ini. Kita buat di bawah. Saya gunakan stateless widget. Namanya tadi task list. Oke, di sini kita membutuhkan dokumennya. Task list. List di dokumen. Terus ini list dokumen snapshot. Dokumen. Di sini final. Oke. Baru di atas waktu kita manggil tadi kita sertakan dokumennya. Task list di sini. Dokumen. Snapshot. Titik data. Titik dokumen. Oke, pada returnnya gunakan new list view builder. Baru item countnya yaitu dokumen titik line, baru item builder, build context ini saja. Oke, di sini kita akan mencoba menampilkan judulnya saja dulu. Di sini saya buat string title sama dengan dokumen yang kei titik data title titik to string. Oke, baru return text, tampilkan title. Oke, coba save, coba kita full restart. Saya data yang belum muncul di sini. Oh ya, ini sebenarnya list kita sudah muncul. Cuma dia tertutup dengan header yang ada di sini. Dia ada di belakang header ini. Jadi mungkin kita kasih padding topnya di atas ini. Pada Steam Builder ya. Di add padding, saya tambah only top 160. Oke, save. Oke, ini dia. Judulnya Learn Firebase dan Task 2. Yaitu ini, Task 2 Learn Firebase. Oke, sekarang kita coba user yang lain pula. Ini saya logout dulu. Yes. Dan ini seperti ini, IDR corner. Oke, ini kosong. Data IDR corner di sini belum ada. Coba kita tambah satu lagi. New task, next tutorial. Tanggal 30. Katanya Firebase growth. Oke, masuk di sini. Oke, baik, selanjutnya kita akan mendesain tampilan di sini agar lebih baik lagi. Kita kembali ke Flutter kita. Oke, jadi ke bawah. Di sini returnnya kita akan menggunakan container. Oke, pada container childnya saya gunakan column. Misalnya children, new text. Childrennya text. Oke, ini pertama string. Selanjutnya kita buat node ya. Node. Sini node. Baru do that. Oke, teks yang pertama ini title, style, ini text style, font size 1020, kasih letter spacing 1. Selanjutnya kolom keduanya yaitu tanggalnya. Oke, ini saya copy saja lagi. Do that, saya copy lagi. Sini not. Oke, ini dia. Mungkin yang bawah ini kita kecilkan 18.
Selanjutnya biar dia ke kiri, berarti kolomnya cross access agreement, start. Dan kita kasih heading pada kontainernya di sini. Heading misalnya 16. Oke. Coba kita tambah satu lagi. Shopping. Namanya shopping. Shopping note. Oke, untuk note yang ini kita akan buat agak panjang. Jadi saya buat shopping note. Oke, kita buat agak lebih panjang. Oke, ini dah. Di sini letter spacingnya tidak digunakan. Oke, mungkin selanjutnya di sini sebelum tanggal ini kita kasih icon kalender. Ini juga kita kasih icon note catatannya. Nanti tanggal di sini kita masukkan ke dalam row. Calendar yang pertama icons titik date rank, colors titik purple. Dan note juga kita kasih row, iconnya saya copy menjadi note. Oke, ya mungkin ini kita kasih jarak dulu iconnya, padding only right 16. Oke, sini juga padding insert only right 16. Oke, ya ini karena note kita panjang di sini jadi terdapat pesan error. Oke, untuk mengatasi masalah ini note-nya di sini kita expand saja. Expand. Oke, jadi dia turun ke bawah. Nah, ini ikonnya jadi ikut ke tengah ya. Saya ingin ikonnya tetap di atas. Berarti pada row di sini cross access agreement start. Oke. Ini saya rapikan sedikit, ini jaraknya terlalu besar pada kontainer. Oke, paddingnya di sini saya ganti jadi insert only left 16 dan topnya 8, right 16, bottom 8. Ya, di sini juga antara judul dengan keterangannya ini kita kasih padding sedikit. Buat di title di sini padding only bottom 8. Oke. Baik, selanjutnya kita akan membuat icon untuk edit di ujung sini. Berarti semua ini kita masukkan ke dalam row. Oke. Di container ini saya masukkan ke dalam row. Baru di sini new icon button, iconnya icons edit, selanjutnya on press kita kosongkan dulu. Ini tidak muncul seperti kontainernya ini. Kita expand it, save. Oke, baik sekali. Posisinya mungkin kita centerkan, berarti cross access agreement center. Oke, saya kasih warna ini colors titik
colors. Oke, selanjutnya kita akan membuat proses edit data di sini. Oke, jadi ketika icon button edit ini diklik, dia akan membuka halaman untuk melakukan perubahan data. Disebut navigator titik of context titik push new material tag root comma builder with context. Lalu dia akan memanggil new dari edit data. Oke, sekarang kita buat edit data ini pada file yang baru. Di file edit task.data. Oke, untuk halaman edit ini tampilannya akan saya samakan dengan tampilan menambah data seperti ini. Oke, jadi saya akan copy saja dan kita akan lakukan sedikit perubahan nanti. Oke, saya Ctrl A, copy, paste di sini. Oke, yang pertama add data, ini kita hapus. Blender tetap kita gunakan. Terus namanya ini jangan lupa kita ganti menjadi edit task. Edit task. Ya, di sini title-nya edit task juga. Edit data ini hapus. Save. Kita import edit data. Edit task. Oke, import edit task. Oke, sekarang saya cek edit. Ya, muncul edit task. Nah, selanjutnya saya ingin ketika kita tekan edit task, data-data yang ada di sini tampil atau langsung terisi pada title, tanggal, dan note-nya di sini. Oke, untuk itu data-data di sini harus kita kirimkan ke edit task kita. Pada edit task, oke, di sini kita tambahkan setelah email, kita tambahkan this titik title, koma this titik due date, koma this titik note. Di sini title, selanjutnya note. Untuk due date-nya ini adalah tanggal ya. Lalu jadi date time. Date. Oke, sekarang ke my task. Sini email. Oh, ini edit data. Jadi email tidak perlu kita inputkan lagi. Karena sudah pasti data yang diedit adalah milik dari email user yang sedang aktif. Itu langsung di sini title. Saya isi dengan title. Selanjutnya node. Saya isi dengan node. Lalu do that. Nah, do that di sini saya tidak akan mengisinya dengan do that di sini karena ini adalah string. Sedangkan edit task kita di sini dia meminta date time. Jadi saya akan mengambil ini saya copy. Kita tidak merubah dia menjadi toString. Oke, saya copy. Oke. Save. Kita kembali ke edit task. Nah, di sini pada init state-nya, oke, berarti yang pertama due date-nya dulu. Due date-nya kita isi dengan widget due date. Selanjutnya untuk teksnya kita menggunakan controller di sini agar teksnya bisa masuk. Jadi di sini saya buat controller dulu. Di sini saya buat text editing controller bernama controller title. Selanjutnya saya duplikat controller node. Lalu pada init state controller node tadi kita isi dengan new text editing controller. Teksnya kita isi dengan widget titik title. Lalu controller node, oh ini title.
isi dengan new text editing controller, teksnya yaitu widget not. Baru pada text field kita masukkan controllernya. Oke, ini text field, kita kasih controller. Yang pertama controller title, selanjutnya pada node controllers, kita isi dengan controller. Save. Oke, coba tes. Oke, coba kita lihat tanggal. Pas ini masih, oh ini email kita tidak ada. Ini due date kosongkan. Restart. Sini. Oh, ya ternyata salahnya dari sini. Di sini ketika kita menambah data, due date-nya itu formatnya kita adalah string di sini. Oleh karena itu ketika kita memanggil dia, di sini adalah string, sedangkan due date di sini adalah date time. Karena itu dia muncul pesan string is do not a subtype of type date time. Nah, jadi string ini tidak bisa masuk ke date di sini. Di sini kesalahan kita terjadi ketika kita menambah data. Seharusnya saat menambah data ini dia tidak string, tetapi tanggalnya yang kita simpan. Oke, sekarang kita buka ke add task di sini. Di sini ketika menambah data, ya di sini kita menyimpan date text-nya. Seharusnya yang kita simpan adalah due date-nya di sini. Oke, saya copy, ini saya ganti. Tes, save. Oke, coba sekarang kita tes menambah satu data lagi. Tes. Oke. Oke, ini bertambah datanya. Nah, di sini baru betul. Formatnya timestamp. Oke. Nah, berarti dari tadi ini data kita salah semua karena due date-nya di sini adalah string. Oke, karena itu di sini akan saya hapus saja semua dokumennya. Hapus semua dokumen. Oke, kita ulang lagi. Ya, sekarang di sini kita tambah yang baru, misalnya make tutorial. So, oke. Oke, masuk di sini make tutorial. Sini coba kita refresh dulu. Oke, masuk. Sekarang coba edit. Nah, di sini baru dia muncul make tutorial. Oke, coba kita tambah lagi, misalnya shopping. Tanggalnya kita ganti menjadi Juli, 27 Juli. Note-nya kita buat note yang panjang. Oke, ini dia. Tampilan date-nya sekarang jadi panjang seperti ini. Gak apa, ini nanti kita perbaiki. Oke, ini sekarang coba kita edit. Oke, masuk nih tanggal 27 bulan Juli. Kalian ini tanggal 2 bulan 6. Oke, di sini sudah berhasil. Sekarang mungkin kita perbaiki dulu sedikit di sini pada tampilan my task kita. Di pada my task di sini due date. Oh, di sini dah. Oke, ini mungkin saya ganti menjadi date time. Date time bernama date. Oke, itu stringnya dihapus. Selanjutnya saya tambah string bernama due date. Oke, baru di sini kita isi dengan variabel date. Jadi date variable date titik month variable date titik year. Baru di sini due date. Save. Oke, baik sekali. Oke. Sekarang kita kembali ke edit task kita.
Ini ketika kita edit, data-datanya sudah masuk ke sini, title, tanggal, dan note-nya di sini. Nah, sekarang tinggal kita buat ketika terjadi perubahan, maka datanya akan diupdate. Jadi di sini kita tinggal buat pada icon check, dia akan memanggil update task. Sekarang kita buat update tasknya di atas. Coba di sini void edit task. Di sini saya buat dokumen snapshot bernama dokumen snapshot. Di sini kita akan mengambil identitas yang akan diedit. Jadi di sini kita membutuhkan indeksnya. Oke, jadi saya tambah lagi this titik index. Misalnya di sini final. Di sini saya buat final index. Langsung saja seperti ini. Nah, indeksnya ini kita ambil dari sini coba indeksnya yaitu dokumen yang ke titik reference. Ini sebagai indeksnya. Kembali ke edit task. Di sini kita buat white. Ini kenapa dia tidak mau? Oh, di sini tidak langsung seperti ini ya. Di sini kita buat dulu firestore instant titik run transaction. Di sini transaction. Di sini kita pakai async. Edit. Oh, di sini tadi update ya. Edit. Di sini baru kita buat dokumen snapshot baru white transaction get baru index yang tadi, berarti widget titik index baru white lagi transaction titik update. Di sini snapshot titik reference baru data terbarunya apa. Jadi get ini adalah kita akan mengedit berdasarkan indeks yang mana. Ketika sudah didapatkan, barulah data tersebut diupdate. Jadi yang akan kita update di sini, kalau email sudah jelas tidak kita update karena orangnya sama. Berarti langsung di sini title kita isi dengan new task. Selanjutnya note kita isi dengan note, baru due date kita isi dengan due date. Jika sudah selesai diupdate, maka dia kembali ke halaman task tadi. Titik pop context. Save. Sekarang kita coba saya back dulu. Saya edit make tutorial ini. Saya tambahkan make tutorial Firebase. Tanggalnya tanggal 30 Juni. Note-nya amazing. Update. Ya, berubah ya di sini. Dan tutorial Firebase amazing. Sekarang ini coba saya edit lagi shopping 212, tanggalnya kita rubah jadi tanggal 1 Agustus. Di sini keterangannya biar saja. Ya, berubah. Di sini keterangannya jadi kosong ketika kita tidak edit. Coba saya tes. Ya, ternyata seperti itu. Apabila tidak kita rubah, maka data aslinya akan menghilang. Berarti ada yang harus kita perbaiki lagi di sini. Berarti new task ini dengan node-nya. Jadi yang pertama new task kita isi dengan widget titik title, selanjutnya node kita isi dengan widget titik node. Jadi ketika user tidak merubah datanya, data yang asli tetap tersimpan di sini. Save. Kita tes lagi make tutorial Firebase. Coba langsung oke ya.
tidak ada perubahan di sini. Dan kita edit lagi, isi sembarang. Oke. Ya, kita tambah, sekarang edit. Langsung oke. Apakah terhapus? Oke, udah aman. Coba kita tes user yang lain. Di sini otomatis datanya kosong ya, karena tadi sudah kita hapus. Oke, datanya kosong. Baik, yang terakhir kita tinggal membuat sweep to delete. Untuk menghapus datanya, kita menggunakan mode slide. Oke, di sini saya tambah data. Datanya karaoke time. Nomor 20. Nyanyi. Oke, kita tambah satu lagi. Read a book. Tanggal 1 Juli. Keterangannya Harry Potter. Oke. Baik, sekarang kita akan membuat sweep to delete. Berarti pada my task kita di sini pada tampilan listnya, yaitu semua ini. Berarti pada list view builder. Routernya di sini adalah padding. Nah, padding ini kita wrap dengan dismissible. Oke, baru di sini dia membutuhkan key. Kita buat new key. Dokumen yang key titik. Dokumen ID-nya kita jadikan key. Setelahnya buat on dismiss. Di sini arahnya direction. Di sini langsung kita akan hapus. Jadi firestore titik instance titik run transaction. Kekurung di sini transaction. Di sini ada sync. Selanjutnya dokumen snapshot. Kita kasih nama snapshot. Sama dengan white, kita menunggu indeks yang akan dihapus, yaitu reference datanya. Jadi transaction titik get dokumen yang key, ambil reference. Lalu di sini kita buat white transaction titik delete. Yang kita delete adalah snapshot titik reference. Oke, selanjutnya setelah dihapus kita tampilkan snack bar di bawahnya. Jadi saya buat scaffold titik of context titik show snack bar. Di sini new snack bar, kontennya new text, data deleted. Oke, coba kita tes save. Saya tambah dulu satu lagi di sini. Langsung oke saja. Buat tes sweep. Oke, muncul data deleted. Oke, di sini ada karaoke time ya, karaoke time. Ini karaoke time, coba saya sweep delete. Oke, karaoke time-nya hilang. Sekali lagi sign out, kita coba hapus data yang di sini. Ini kita hapus. Oke, data deleted. Datanya juga sudah terhapus. Oke, baik, kita sudah berhasil menggunakan CRUD pada Firebase kita. Kita sudah berhasil menambah data, merubah, juga menghapus data dengan metode sweep to delete. Baik, apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah. Apabila Anda menyukai video ini dan bermanfaat untuk Anda, silahkan memberikan like, pertanda Anda mendukung saya. Dan untuk tutorial yang selanjutnya, kita akan merilis aplikasi ini menjadi APK, dan juga akan kita letakkan pada Google Play Store. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial yang selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video tutorial yang selanjutnya.